Untuk hari ini saya punya khotbah bertajuklah kesepakatan dalam Kristus. Oke, sebenarnya kita tahu bahwa hari ini adalah Ahad Palma, oke. Tapi kalau kamu baca baik, oke, kalau ikut lectionary ya, kalau untuk bacaan hari ini sebenarnya dia ada dua bacaan. Satu adalah untuk liturgi Palma dan satu adalah untuk liturgi kebaktian. Jadi kebiasaannya kalau kamu tengok kebanyakan gereja yang sedang live stream sekarang ataupun sedang beribadah, memang mereka ambil yang liturgi Palma. Maksudnya dia ambil yang bacaan yang di mana Yesus masuk ke kota Yerusalem kan. Biasanya mereka sedang ambil yang Yohanes 12 itu kebaikan. Tapi hari ini saya pula lain daripada orang lain, saya pilih yang kedua, bacaan yang bahagian kedua yaitu yang tentang kematian Yesus. Oke. Jadi kita sebab online kan, jadi tidak juga dapat macam ada apa yang procession ke, ambil Ahad Palma, nyanyi hymn masuk gereja begitu. Jadi saya pun skip lah bahagian Palma. Jadi kamu sendirilah, kalau ada yang di kampung sendiri sudah dapat daun palma dari gereja, kamu sendirilah nanti proses di dalam halaman rumah kamu lah. Dan untuk sesiapa yang ada di Tanjung Malim, sebab semalam saya ada buatlah banyak yang ini apa daun palma yang salib ini. Jadi nanti selepas saya balik dari Stream River, saya akan bawa dan bagilah setiap orang satu lah, oke, yang daun ini, oke. Jadi hari ini adalah Ahad Palma di mana kita memperingati Yesus masuk ke kota Yerusalem. Oke, dengan menunggang seekor keldai, dan ini telah menggenapi nubuatan Nabi Zakaria, oke, berdasarkan penulisan dialah dalam bab 9 ayat 9 di mana yang si raja itu akan masuk ke kota Yerusalem dengan rendah hati dengan menunggang seekor keldai. Jadi apa yang Yesus lakukan itu memang sudah confirm bahwa apa yang Nabi Zakaria nubuat ini adalah benar. Dan memang Yesus masuk dengan menunggang seekor keldai dan semua orang mengelu-elukan ataupun menyambut kedatangan Yesus dengan dia kata apa? Hosana kepada anak Daud. Hosana bagi yang dari yang maha tinggi. Oke, Hosana in the highest. Jadi apa yang kita nyanyi tadi juga itu. Hosana bermaksudnya penyelamatan. Kamu sedang menyeru macam selamatlah sekarang. Dia maksudlah Hosana adalah dalam bahasa Ibrani. Jadi bermaksudnya apabila Yesus masuk ke kota Yerusalem, orang semua menyeru Hosana, Hosana. Maksudnya selamatkanlah sekarang, selamatkanlah sekarang. Maka bermaksudnya orang Israel pada masa itu sudah menganggap Yesus adalah Mesias, yang yaitu dinubuat oleh para nabi dan mereka menyebutnya masuk ke kota Yerusalem sebagai seorang Mesias ataupun Kristus yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Jadi inilah sejarah lah kenapa kita sambut Ahad Palma pada hari ini. Dan ini dengan apa yang Yesus masuk ke dalam kota, dia bukan masuk dengan menunggang kuda. Biasanya kalau seorang raja dia akan masuk ke dalam kota kalau selepas dia menang satu peperangan, dia akan menunggang kuda kan, tapi untuk Yesus dia pula menunggang seekor keldai. Jadi kita dapat sedikit hint lah apa yang akan Yesus lakukan itu lain daripada apa yang raja yang di dunia ini lakukan. Walaupun Yesus digelar sebagai raja, tapi apa yang dia lakukan pada kedatangan pertamanya memang beza daripada pandangan orang ramai. Disebabkan itu, sepanjang Minggu Kudus ini, the Holy Week, we call it, sepanjang Minggu Kudus ini, kita tahu bahwa pada Jumat Agung itulah apa yang Yesus akan lakukan. Jadi pada minggu inilah kita panggil sebagai Passion Tide ataupun minggu yang menunjukkan ke jalan penderitaan.
Oke, sebenarnya sepanjang minggu ini dalam Injil lah ada menulis apa yang Yesus lakukan. Oke, bermula daripada dia masuk ke kota sehingga dia keluar kota itu dan disalibkan di atas kayu salib itu. Jadi saya ada send kan, semalam saya ada send satu Bible reading plan kan dalam grup. Saya harap nanti korang akan boleh search balik dan ikutlah plan 7 hari. Oke, bacaan ada 10 hari punya bacaan lah. Jadi daripada situ kita dapat tengok storyline apa yang Yesus lakukan sepanjang Minggu Kudus inilah. Jadi nanti kamu klik dan kamu bacalah setiap hari lah apa yang Yesus lakukan. Dan hari ini pula saya punya khutbah adalah berdasarkan epistola lah, oke, surat Paulus kepada jemaat di Filipi, oke. Dan surat ini ditulis semasa Paulus dipenjarakan, oke. Masa itu Paulus sedang dipenjara dan dia menulis surat ini kepada jemaat di Filipi. Dan tujuan adalah untuk menasihat jemaat untuk hidup selaras dengan Injil Kristus, oke. The whole picture of the epistle to the Philippians, surat Paulus kepada jemaat di Filipi adalah untuk menasihati mereka supaya hidup selaras dengan Injil Kristus. Jadi dia harap mereka apa? Supaya berdiri teguh dalam satu roh, berjuang bersama dengan satu hati untuk iman berdasarkan Injil. Oke, ini Filipi ayat bab 1 ayat 20. Jadi apakah kaitan dengan Minggu Kudus, Ahad Palma semua? Kenapa dalam bacaan gereja sudah menetap epistola hari ini akan baca ini? Apakah dia kaitan dengan hari perayaan yang akan yang sedang kita sambut lah sebenarnya, merayakan pada hari ini. Jadi tema besar hari ini adalah, saya tulis ini, sebagaimana Kristus telah merendahkan diri untuk menderita, demikian juga pengikutnya yang tulen harus teladaninya untuk mencapai kesepakatan dalam iman, agar nama Allah dapat dimuliakan di samping kebahagiaan dapat disempurnakan. Jadi ini rumusan untuk khutbah hari inilah. Karena Kristus telah memberi kita satu teladan. Macam mana dia rendahkan dirinya dan rendah hatinya untuk menderita. Sama juga kita sebagai pengikut harus juga hidup begitu. Sebab itu walaupun pada bacaan hari ini sepatutnya Injil dia tulis tentang Yesus masuk ke kota. Tapi kenapa dia hari ini pula dipilih untuk baca yang Yesus mati di atas kayu salib? Sebab itulah sebenarnya fokus utama. Apa yang Yesus masuk ke dalam kota itu cuma adalah satu introduction, pembukaan saja. Tapi yang untuk menggambarkan sebenarnya sikap Kristus itu adalah apa yang dia melalui sepanjang minggu itu sehingga dia sanggup mati di atas kayu salib. Itulah yang harus kita sentiasa tangkap dalam kehidupan kita. Jadi untuk ayat sebenarnya saya mulai daripada bab 2 ayat 1 hingga 2. Ya, si Paulus ini dia kata, oleh itu jika ada galakan kerana bersatu dalam Kristus, jika ada penghiburan hati kerana kasihnya, jika ada keagrapan dalam roh, jika ada lemah lembut dan belas kasihan, sempurnakanlah kebahagiaanku dengan berkeadaan sejiwa, mempunyai hati kasih yang sama, sepakat dan bersatu hati. Jadi setiap kali saya katakan kalau kamu baca surat, mungkin kamu pernah join kelas penafsiran Alkitab, yang penanda wacana dan kata hubung semua itu sangat penting dalam surat yang ditulis oleh Paulus. Macam oleh itu maksudnya, apa yang dia akan cakap di belakang ini adalah berkaitan dengan yang sebelumnya, yaitu bab 1 lah. Jadi bab 1 si Paulus itu dia memanggil supaya semua orang dapat bersatu dalam iman, berjuang untuk menunjukkan mereka hidup sepadan dengan Injil. Oleh sebab itu dia kata, oleh itu, kerana kamu sudah tahu bahawa kita harus hidup
selari dengan Injil, maka oleh itu, dia pun kata, jika ada galakan, penghiburan, keagrapan, lemah lembut, sempurnakanlah kebahagiaanmu, kebahagiaanku. Kebahagiaanku bermaksud apa yang sebenarnya si Paulus itu berharap jemaat yang di Filipi mereka lakukan. Dia mau mereka berkeadaan sejiwa, mempunyai kasih yang sama dan sepakat dan bersatu hati. Oke, jadi apa maksud yang di ayat 1? Oke, kita boleh tahu beberapa ciri kesepakatan. Oke, yang menumbuk pertama dia kata ada galakan kerana bersatu dalam Kristus. Jadi galakan, oke, kalau dalam gereja kita haruslah sentiasa bersepakatan. Oke, bersepakat. Maksudnya we have the same mind. Satu macam kamu satu tim, kamu mesti ada satu hala tuju yang sama. Jadi untuk mendapat hala tuju yang sama, yang sangat penting kita perlu ada galakan. Oke, dalam gereja kita harus sentiasa sesama diri kita harus ada galakan. Supaya kita melayani bukan saja kamu rasa kamu kesorangan atau apa, tapi galakan itu akan memberi satu semangat untuk kita bagaimana teruskan pelayanan kita dalam gereja. Sebab itu dia kata, jika ada galakan kerana bersatu dalam Kristus. Galakan itu bukan sekadar, kamu tengok dia begitu sangat sedih dan kamu galak dia. Bukan, tapi galakan dia punya motif adalah kerana kamu bersatu dalam Kristus. Bermaksudnya, kamu sendiri kita yang percaya secara individu lah, kita percaya kepada Kristus, kita sudah digalak oleh Kristus dalam kehidupan kita. Mungkin dalam persekitaran dan juga kehidupan kamu, pernah juga kamu rasa sedih, pernah juga kamu rasa mau putus asa, tapi kerana kau bersatu dalam Kristus, jadi dengan adanya Kristus, rohnya dalam diri kita selalu adanya galakan. Jadi sama juga, kalau kita sudah adanya galakan dari Kristus, maka kita harus juga menggalak sesama yang seiman. Sebab baru itu kita boleh nampak kesempurnaan kerohanian kita. Bukan saja kita hanya menerima, tapi kita memberi juga galakan kepada orang lain. Oke, dan galakan itu sangat penting adalah dalam Kristus. Oke, dia bukan galakan sekadar kamu kawannya kah ataupun kamu rapat dengan dia, tak, tapi kerana adanya Kristus kamu memberi galakan kepada mereka yang seiman dengan kamu. Oke. Yang kedua, ada penghiburan hati. Oke, dia kata ada penghiburan hati kerana kasihnya. Ada penghiburan daripada Kristus. Oke. Penghiburan itu. Jadi penghiburan ini bukan saja kamu terima, bagi juga kepada siapa yang seiman yang memerlukan penghiburan hati. Kerana kamu dulunya kita semua pun sudah menerima kasih Kristus kan. Jadi sama juga. Kerana kita sudah menerima kasih Kristus, maka kita harus juga menghiburkan mereka yang sedang sedih, mereka yang sedang runsing suatu perkara atau mereka adanya krisis ataupun adanya dilema. Kita harus juga memberi penghiburan kepada mereka. Yang ketiga, ada keagrapan dalam roh. Keagrapan itu. Jadi untuk kita bersepakat, kalau tidak keagrapan itu, memang tidak dapat sepakat lah. Sebab kamu tidak yang relation itu. Dan kenapa dia kata dalam roh? Kerana dalam Christianity ataupun kepercayaan kita bukan sekadar kita bergaul, saya happy dengan kamu, kita lepak kita pergi ke mana-mana untuk fellowship ke ataupun macam sekarang beribadah. Tapi yang penting adalah keagrapan dari segi roh itu. Sebab kita sudah dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus, maka kita sudah menjadi keluarga rohani. Jadi kerana kita berada dalam keadaan keluarga rohani ini, maka kita harus ada keagrapan yang dalam roh. Sudah melangkaui yang batas fizikal itu. Tapi dari segi the spiritual, closeness. Jadi adakah dalam kehidupan kita adanya keagrapan dalam roh sesama?
orang yang seiman. Kita harus pikir. Sebab itu adalah ciri-ciri kesepakatan. Kalau kamu tengok keadaan gereja kamu, adakah kita sudah mencapai kesepakatan? Kalau ada, adakah kita adanya keagrapan dalam roh? Nah, kita harus pikir. Dan adakah kita juga sanggup, sentiasa mengekalkan keagrapan itu? Sebab keagrapan dalam roh itu bukan katanya, oh, kau sudah dibaptiskan dan kamu tidak buat apa. Keagrapan itu kamu harus melakukan sesuatu. Just like you are in relationship, you must provide something. Kamu invest. Bukannya kau kata, oh sebab saya sudah berkapal dengan satu orang, lepas tu kamu tidak pernah chat dia, kau tidak pernah bertutur dengan dia, kau kata, oh dia, he is my boyfriend or she is my girlfriend. Lepas tu begitu saja. Tapi tak kan? Tapi kerana kita dalam Kristus, kita adalah saudara-saudari seiman. Jadi kita harus juga menyumbangkan keagrapan itu dalam roh. Itu sangat penting. Dan keempat, ada lemah lembut dan belas kasihan. Itu sangat penting juga. Sebab kita adalah sekumpulan orang yang berdosa. Tapi kerana adanya kasih kurnia Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi anak-anaknya. Maka sangat biasa dan sangat normal kalau di antara saudara-saudari seiman kita ada duri. Biasa saja. Sebab kita masih dalam tubuh yang berdosa ini kan. Jadi memang tidak dapat hindari daripada mungkin ada sedikit salah faham kah ataupun selisihan kah. Memang ada. Tapi yang sangat penting adalah adakah kita mempunyai sifat lemah lembut dan belas kasihan. Atau apabila saudara atau saudarimu yang bersalah dalam kamu, adakah kamu adanya belas kasihan. Dan apabila kamu pula yang terima layanan yang buruk, adakah kamu juga menunjukkan lemah lembut kamu ataupun kamu sibuk nak membalas dendam. Jadi itu pun kita harus fikir dalam gereja dan pada hari ini punya bacaan memang sangat bagus untuk kita. Kita selalunya mendengar Injil, mendengar banyak yang tentang Kristus semua. Tapi apakah semua yang kita pelajari tentang teologi besar itu berkaitan dengan kehidupan kita. Jadi yang si Paulus dia menulis surat kepada jemaat di Filipi adalah kerana dia mau mereka faham apa yang mereka terima Injil itu tentang kematian dan juga kebangkitan Kristus bukan berhenti sekadar begitu saya sudah tahu jadi otomatik saya menjadi sebahagian daripada keluarga rohani. Tapi kita juga ada responsibility ataupun tanggung jawab kita untuk menyumbang, untuk mengekalkan kesepakatan dalam gereja itu. Jadi ada 4 juga perkara yang menghindari, menjadi halangan kesepakatan. Tapi kita baca dulu ayat 3 hingga 4. Dia kata, janganlah lakukan apapun kerana kepentingan diri sendiri ataupun keangkuhan. Dalam kerendahan hati, biarlah setiap orang menganggap yang lain lebih tinggi daripada dirinya. Tiap-tiap seorang daripada kamu, janganlah menjaga kepentingan diri sahaja. Jagalah juga kepentingan orang lain. Jadi yang pertama, penghalang, mencetus persaingan akibat diri. Jadi untuk ayat yang 3 ini, dia kata, jangan melakukan apapun kerana kepentingan diri sendiri. Kalau ada sesetengah versi ataupun terjemahan dia tulis jangan adanya lawanan. Kenapa lawanan itu dia bersangkut, dia berkait dengan kepentingan diri. Maksudnya pada masa itu dalam keadaan gereja, di Filipi adalah mungkin ada sesetengah orang mencetuskan persaingan kerana kepentingan diri mereka sendiri. Kerana mereka rasa macam apa yang mereka lakukan dari gereja macam ada sedikit merugikan sendiri. Jadi dia macam cetuskan persaingan dan perlawanan dalam benda itu. Jadi ini adalah sangat teruklah dalam gereja kalau wujudnya persaingan ataupun perlawanan kerana kepentingan diri. Kita sudah menganggap gereja ini sebagai macam satu tempat untuk kamu show off sendiri ataupun untuk menunjukkan sesuatu. Jadi itulah penghalang pertama. Dan kedua, memegahkan diri.
Di sana dia tulis keangkuhan diri kan. Ada terjemahan dia tulis memegahkan diri. Apa maksud memegahkan diri? Suka mendengar puji-pujian dari orang lain dan rasa diri sangat hebat begitu. Memegahkan diri lah. Suka dengar kata-kata pujian dari orang lain. Jadi itu pun adalah penghalang. Dan ketiga, meninggikan diri. Gereja dia yang paling hebat ataupun dia yang dapat kerja saja begitu. Yaitu meninggikan diri. Yang keempat, mementingkan diri. Yaitu dia hanya pikir tentang sendiri, tetapi apabila orang lain memerlukan sesuatu dia tidak menghindari. Sentiasa pikir, sendiri yang saya dicedera oleh gereja, saya sentiasa dilayan buruk oleh gereja. Tapi dia tidak pikir, macam mana pula kamu melayani gereja? Jadi penghalang kesepakatan 4 ini sebenarnya kalau kita merumuskan semualah, dia sebenarnya cuma ada dua arah lah. Satu adalah tentang kesombongan. Satu adalah tentang selfishness lah, adalah sikap yang mementingkan diri. Jadi untuk perkara ini sangat menjadi satu, kita kata pantang lah, sangat pantang dalam kesepakatan dalam gereja. Sebab masa itu dia hanya memfokuskan diri, tetapi dia tidak memfokuskan orang lain. Tapi apa yang Paulus berkata, dia kata, biarlah setiap orang menganggap yang lain lebih tinggi daripada diri. Kita menganggap setiap kita ini tinggi, orang lain tinggi daripada kita. Kalau kita selalunya pikir begitu, maka kita tidak akan selalunya suka-suka bos, suka-suka kata apa yang keangkuhan, kata-kata pengangkuhan. Sebab kamu rasa orang lain pun dapat juga. Dan dia kata, jagalah juga kepentingan orang lain. Di sini jagalah juga kepentingan orang lain, bukan menjaga tepi kain orang, bukan gosip ataupun pergi kepo. Tapi jagalah juga kepentingan orang lain adalah apabila kamu nampak ada seseorang yang memerlukan bantuan, maka kamu pergi. Bukan kau rasa biarlah dia mati begitu. Nah itu sangat penting dalam gereja. Kalau benda ini kita tidak tekankan, maka gereja sudah hilang fungsinya. Kita hanya menjadi satu consumer dalam gereja. Mau saja terima berkat dari gereja, pertolongan dari gereja. Tapi sebenarnya kita two way. We receive and we give. This is why we gather together. Inilah satu tempat, gereja adalah di mana kita dapat saling menerima dan juga memberi. Walaupun Yesus pernah berkatalah setiap orang dia punya kurnia berbeza, ataupun kekurangannya pun berbeza. Maka kalau kamu boleh bagi banyak, kau bagi banyaklah. Kalau kamu yang boleh bagi kecil, bagi juga. Maksudnya asalkan kamu tahu tahap di mana kamu dapat memberi. Jadi jangan kita abaikan benda itu, sebab janganlah kita pentingkan diri dan juga janganlah kita sentiasa berangkuhan. Dan seterusnya dia pula berkata, Paulus berkata, hendaklah ada dalam dirimu pemikiran yang ada dalam Yesus, Kristus Yesus. Jadi selepas si Paulus itu dia kata panjang tentang kamu perlu buat apa untuk kesepakatan dan apakah penghalang dalam kesepakatan. Jadi dia kata apa? Semua ini sebenarnya karena kita harus ada pemikiran yang dalam Yesus Kristus. Maksudnya apa yang dinasihati oleh Paulus untuk jemaat di Filipi termasuk kita, bukan sekadar Paulus dia mau ajar mereka, tapi dia mau kita menteladani Kristus. Jadi di sini teladan untuk kesepakatan memiliki pemikiran yang ada dalam Kristus. Jadi pemikiran itu dia bukan saja kamu kata your idea. Dia pun bermaksud sikap. Memiliki sikap yang ada dalam Yesus Kristus. Pemikiran dan sebab sikap kamu terkeluar daripada pemikiran kamu. Sebab apa yang dalam dirimu yang pikir, maka kamu akan buat juga. Sebab segala sesuatu perbuatan keluar daripada pemikiran dulu. Jadi memiliki pemikiran yang ada dalam Kristus juga bermaksud memilikilah sikap yang ada dalam Yesus Kristus. Jadi dia kata apa?
Dia adalah Yesus. Yesus yang sekalipun dalam bentuk Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sesuatu yang harus dipertahankan. Tetapi dia telah mengetepikan martabat dirinya, mengambil bentuk seorang hamba dan datang dengan rupa manusia. Jadi sekarang Paulus itu dia pula menceritakan tentang yang pertama keilahian Kristus. Dia kata apa? Tidak mempertahankan walaupun dia adalah dalam bentuk Allah, tetapi dia tidak anggap kesetaraan dengan Allah sesuatu yang harus dipertahankan. Walaupun Yesus itu, dia sudah turun ke dunia, dia mengambil rupa manusia, tapi dia masih adalah keilahian, Allah yang sempurna, 100% of God. Tetapi dia tidak mempertahankan kesetaraan. Maksudnya, walaupun dia tahu identitinya adalah Tuhan, Allah yang sempurna, tapi di sepanjang masa dia ada di bumi ini, dia tidak kata, oh sebab saya Tuhan, marilah kamu sembah saya. Dia tidak. Sebab itu, kenapa ada sesetengah agama lain, dia kata, oh Yesus tidak kata dia adalah Allah, maka dia bukan Allah. Tapi bukan, sebab Yesus bukannya orang yang suka yang bos sendiri. Walaupun dia adalah Allah, tapi dia melakukan sesuatu supaya orang yang memang ada hati tahu dia Allah. Tak payah dia kata dia adalah Allah. Jadi untuk ini macam mana kita nak teladani Kristus. Maksudnya kita tidak perlu sentiasa mempertahankan segala tuduhan ataupun orang yang kata tentang negatif ataupun yang salah tentang kamu lah. Sebab Kristus sendiri dia adalah Allah, walaupun semua orang tidak mau menerimanya, tapi dia bukan kata sedikit saja orang menafikannya maka dia terus beremosi ataupun dia kata setiap orang begitu. Tapi dia tidak mempertahankan. Biarlah. Sebab dia tahu siapakah dia. Jadi sama juga kalau kita semua orang tahu identiti kita, siapakah kita dalam Kristus, maka apalah orang lain memperkatakan kita tidak perlu tahankan. Oh, mau berdebat dengan dia kah? Oh, saya bukan begitu. Tak payah. Sebab kamu tahu siapakah kamu. Jadi orang lain cakap apa, biarlah mereka. Dan kedua, dia kata mengetepikan martabat diri. Dia kata, tetapi dia telah mengetepikan martabat dirinya, mengambil bentuk seorang hamba, datang dengan rupa manusia. Mengetepikan martabat diri. Maksudnya untuk menjadi Kristen kita sama juga, tidak hanya tidak mempertahankan diri, yang kedua adalah mengetepikan martabat diri. Maksudnya apa yang orang mencaci kita kah ataupun orang mengatakan buruk kah, biar saja. Dan tidak perlu rasa macam wah kenapa dia begitu, tapi kita mengetepikan sebab Kristus sendiri yang sudah dicaci oleh orang sepanjang masa, dia tidak dia yang memang biasanya kita kata I don't care lah, like I care, tapi sebenarnya manusia care. Tapi bagi Yesus apabila dia kata I don't care, dia memang I don't care sebab dia tahu apakah tujuannya datang ke dunia dan siapakah dia. Sebab he is very confident, bukan confident because he is what he is. Jadi dia tidak akan tergoyang pun apa orang cakap tentangnya. Jadi sama juga sebagai Kristen, kita tahu bahwa identiti kita adalah dalam Kristus. Jadi biarlah apa orang kata buruk tentang kita, tapi kita harus sentiasa tahu siapakah diri kita dan apa tuduhan orang lain ataupun apa yang tentang marwah sendiri kita ketepikan saja. Yang kedua, dia kata, ayat 8, dalam keadaan sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya dan taat hingga kepada kematian, bahkan kematian disalib. Di sini Paulus menggunakan ganda taat, merendah diri, taat hingga kepada kematian, bahkan kematian disalib. Jadi di sini Paulus itu tadi dia menggambarkan keilahian Kristus. Sekarang dia pula dia fokuskan kepada penjelmaan. Kristus sudah menjadi manusia dan apa yang dia lakukan, kematian. Dia merendahkan diri, taat hingga kepada kematian, kematian disalib. You see the progression. Yang pertama merendah diri.
Oke, kenapa Yesus merendah diri tapi bukan merendah hati? Kenapa? Tidak merendah diri tidak oke dia tidak sama dengan merendah hati ya. Merendah diri bermaksudnya oke mungkin dalam penggunaan bahasa Melayu biasanya dia adalah satu perkataan negatif lah. Maksudnya kamu rasa you feel inferior and you feel low esteem. Tapi dari segi teologi merendahkan diri maksudnya yang Yesus dia sebagai manusia, sebagai manusia. Sepatutnya manusia pun adanya integriti ataupun marwah sendiri kan. We have still our own virtue ataupun our dignity. Kita sebenarnya sebagai manusia, setiap orang adalah marwah. Tapi untuk Kristus, dia sanggup tinggalkan marwahnya sebagai seorang manusia. Jadi kau rasa, wah Yesus nih dia manusia, dia sudah menjadi mengambil rupa manusia yang sempurna. Tapi dia tidak mengagungkan, sebab dia manusia. Jadi dia macam sentiasa rasa tidak puas hati dengan layanan orang lainnya. Tidak, dia merendahkan diri. Although he is a very man, 100% of human, but dia tidak anggapnya sebagai satu, kita mau kata, sebab kan sekarang kita sentiasa kata human right, ya sekarang kita dalam masyarakat yang demokrasi, jadi apanya kita harus memperjuangkan hak asasi manusia begitu. Tapi adakah Yesus yang memperjuangkan hak asasinya? Tidak. Dia merendahkan dirinya, sebab dia tahu apakah identitinya. Dia datang karena dia ingin mati untuk manusia. Jadi dia tahu apa yang dia lakukan. Jadi dia tidak kira apa marwahnya. Yang kedua, taat hingga kepada mati. Dia taat. Ketaatan dalam Kristen sangat penting. Adakah kita taat seperti Kristus? Kita gelar sebagai Kristen, Those who follow Christ. Jadi kalau Kristus adalah kepala gereja, yaitu pemimpin kita, dia sudah membuat satu teladan, taat hingga kepada mati. Jadi adakah kita juga taat dalam pelayanan kita? Adakah kita taat? Dan semangat itu adakah taat hingga kepada mati atau taat sekadar untuk bagi orang tengok, taat sekadar to feel your own good, feeling good. Ataupun seperti Kristus, taat hingga sanggup kamu lepaskan nyawa sendiri. Kalau kamu masih ingat khotbah last week, saya kata apa? Yang Yesus dia seperti gandum yang jatuh ke tanah. Karena dengan pengorbanan ini dia menghasilkan buah. Sama juga ketaatan kita hingga kepada kematian juga dapat memberi buah. Bukan saja kepada sendiri tetapi kepada orang lain juga. Jadi adakah kita taat? Kita sebagai Kristen, kita dapat taat kepada banyak benda, taat kepada ibu bapak kamu. Jadi kamu datang dan untuk sambung degree di UPSI, belajar sangat baik. Sebab kau taat kepada ibu bapak itu adalah harapan ibu bapak kamu. Kamu taat kepada satu organisasi sebab kamu sudah diberi tugas. Jadi kamu taat. Jadi adakah kita taat juga dalam kepercayaan kita? Taat itu bukan sekadar datang ke gereja, join fellowship atau apa. Taat dalam istilah dalam Kristen ini dia melebihi sekadar apa perlakuan dalam dirimu, tapi adalah fokus kamu itu. Adalah kamu sentiasa fokus kepada Kristus. Kalau kamu sentiasa fokus kepada Kristus, maka kamu memang akan taat untuk melakukan apa yang disuruh oleh Kristus. Dan bab ini tentang ketaatan memang akan scare away a lot of people. Takutkan semua orang. Dengar saja. Bukan Kristen percaya saja cukup mau lagi buat apa banyak benda. Jadi banyak yang pikir saja tidak mau juga. Sebab Kristen tak boleh buat ini, tak boleh buat itu. Tapi dia bukan sekadar boleh buat, tidak boleh buat apa. Tapi dia adalah fokus dan identiti kita. Adalah kita taat kepada semua apa yang dikatakan oleh Kristus dan apa kehendak Bapa yang ada di surga. Dan yang ketiga, kematian disalib. Yesus dia menjelma menjadi manusia, dia bukan saja tidak menjaga marwah dia tidak sahaja dia bukan saja taat, tapi dia sanggup mati di salib.
sacrificing spirit lah. Is there any sacrificing spirit in us as a Christian? Adakah kita mempunyai semangat, sanggup korbankan diri dalam kehidupan kita? Adapun sentiasa pun mau juga, tak boleh bagi orang makan, makan untung kamu, tak boleh rugi gitu. Jadi adakah kita macam Kristus, ada sentiasa adanya semangat yang sanggup mengorbankan diri. Walaupun orang lain tidak memahami, walaupun banyak orang tidak menerima, tapi adakah kamu sanggup berkorban? Dan walaupun Yesus dia berkorban, dia sudah mati dan itu macam suatu tragedi, satu yang menyedihkan. Tapi itu bukan titiknya. Di ayat 9 hingga 11, Paulus teruskan. Dia kata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikannya dan menganugerahkan kepadanya nama yang di atas segala nama. Supaya kepada nama Yesus, segala-galanya bertelut, segala isi langit, bumi, dan yang di bawah bumi, dan semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan untuk mendatangkan kemuliaan kepada Bapa. Kerana kerendahan diri Kristus, ketaatan Kristus, dan juga pengorbanan yang sanggup mati Kristus itu, Allah, yaitu Bapa yang di surga, sangat meninggikannya sehingga menganugerahkan kepadanya nama yang di atas segala nama. Allah sangat meninggikannya. Jadi ini yang si Paulus itu dia masuk ke dalam teologi yang ketiga tentang kebangkitan dan juga kenaikan Kristus. Yesus mati ya, memang itu adalah satu fact. But the resurrection and also the ascension of Christ is very important as an example from Christ. Jadi kenapa kebangkitan dan kenaikan Kristus? Apakah kaitan dengan kita? Di sini dia kata Allah sangat meninggikannya. Karena sifat ketaatan, sanggup berkorban dan merendahkan diri, Yesus, Allah Bapa meninggikannya. Jadi untuk kita, jangan kita rasa bahwa macam kita menjadi Kristen sentiasa dirugikan orang, digagalkan orang, kita rasa macam kenapa Yesus Tuhan mau bagi kehidupan yang susah kepada Kristen? Tapi tak, karena kita tahu bahwa adanya benda yang lagi hebat yang akan diberi kepada Kristen selepas kita meninggal, yaitu kebangkitan dan juga kemuliaan yang tidak dapat diterima oleh orang yang tidak percaya. Maka Yesus yang sudah menjadi insan, yang manusia yang pertama. So walaupun dia Tuhan, dia pun manusia. Dia manusia pertama yang bangkit daripada kematian. Dan dia sudah naik ke surga dengan tubuh barunya. Jadi insiden ini menunjukkan Allah meninggikannya. Dan Allah juga memberinya nama yang di atas segala nama. Apakah nama yang di atas segala nama? Jadi bagi orang Israel, mereka faham apa maksud nama yang di atas segala nama. Nama suci Tuhan lah, Yahweh. Jadi maksudnya, Yesus sendiri dulunya dia adalah Allah kan. Dia selalunya adalah Allah. Tapi kerananya dia sanggup menjadi manusia. Jadi dia ketepikan. Dia punya namanya ke kuasanya, dia ketepikan sebab dia tahu apabila dia turun ke bumi, dia punya identiti adalah macam seorang hamba, seorang manusia. Jadi dia sanggup mengetepikan semuanya. Tapi apabila Yesus sudah accomplish segala kehendak Tuhan, dia bangkit, dia naik ke surga, dia dikembalikan nama yang asalnya yaitu Yahweh. Jadi Jesus is God. Seperti orang yang selalu menafikan, tapi dia memang God. Sebab dia memiliki apa yang sebenarnya dia memiliki, yaitu nama yang di atas segala nama. Dan kerana itu segala-galanya bertelut. Jesus received the kneeling of people. Bertelut bermaksudnya kamu, semua menyerahkan ketuhanan kepada Kristus. Segala-galanya bertelut.
tidak kira Kristen. Apabila Yesus datang sebagai seorang raja, semua akan bertelut. Tidak kira dia percaya atau tidak. Sebab kemuliaan Kristus sangat kuat sampai tidak ada satu orang dapat berhadapan dengan kemuliaan itu. Jadi semua orang, tidak kiranya kita berlutut. Sebagai Kristen kita memang bertelut dengan rela hati. Sebab we know that who is Christ. But kepada mereka yang tidak percaya, mereka akan juga bertelut kerana tidak dapat menerima kemuliaan kekudusan Tuhan. Dan mengaku bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Kurios. Tuhan itu kurios ataupun Lord. Maksudnya pemimpin ataupun pemilik segalanya itu. Dan semua ini apa yang Yesus lakukan adalah mendatangkan kemuliaan kepada Allah Bapa. Jadi kita sudah macam kamu tengok apa yang Paulus dia kasih ajar. Di depan dia kata kita harus begitu untuk mencapai kesepakatan, kita harus begitu. Lepas itu dia letak teologi yang penting tentang Kristus. Kenapa dia buat ini? Sebab dia mau kita tengok satu perbandingan dan juga satu hubungan. Apa yang kita selalu belajar tentang di asal AKK penafsiran Alkitab tentang semua tentang teologi. Bukan sekadar bagi kamu, sebab kau Kristian, jadi kau mesti tahu ini. Tapi tak. Kerana kita tahu bahawa siapakah Kristus dan apa yang dia lakukan, semua itu, dia menjadi satu motivasi kepada kita supaya kita dapat juga lakukan apa yang dinasihat oleh Paulus. Jadi kerana kita tahu bahawa Yesus itu dia selalunya tidak menganggap diri sebagai untuk mempertahankan diri, untuk dia mengetepikan martabatnya, dia merendahkan diri, dia taat, dia sanggup mati di salib. Semua ini dia mau kita tahu. Yesus buat demikian, jadi kita sebagai Kristen haruslah juga ikut semangat itu. Walaupun kita bukanlah pangsuruh kamu mati di atas kayu salib, tapi semangat itu adalah kita dapat tangkap. Kita sebagai Kristen sepatutnya memang ikut apa yang Kristus lakukan. Bukan sekadar kamu tahu, kamu melafaz pengakuan Imam Nikah, itu saja, itu dah letak. Tapi do you apply it, analyze, create it, and apply it on yourself. Kalau tidak, dia hanya kebangkitan, dia hanya kenaikan, dia hanya kematian, satu sejarah, satu pengetahuan. Tapi dengan apa yang Paulus tulis di sini, dengan ayat 5 di ayat 11, memang adalah satu, kalau kita dari segi teologi, dia adalah satu hymn of theology. Kidung, nyanyian teologi yang penuh dengan atribut Tuhan Kristus. Tapi sebenarnya di sana, Paulus itu dia bukan mau orang Filipi untuk tahu tentang teologi, untuk tahu siapa Kristus. But he assumed that kerana dulunya jemaat di Filipi sudah diajar tentang siapakah Kristus. Maka kerana kamu sudah tahu siapakah Kristus, jadi haruslah kamu juga taat, rendah diri. Jangan selalu pentingkan diri, jangan selalunya mau juga mematabatkan diri. Janganlah selalu mau mempertahankan apa-apa. Tapi selalunya adanya semangat yang sama sebagai Kristus. Untuk apa? Mendatangkan kemuliaan kepada Bapa. Jadi it's very simple. We do all that things. Mesti kita bersepakatan. Bukan kerana kamu mau orang tengok hebat. Tak. Adalah untuk mendatangkan kemuliaan kepada Allah Bapa. Apa yang Yesus lakukan semua itu, mati di atas kayu salib, bangkit, dia datang ke dunia, semua itu kerana dia ingin mendatangkan kemuliaan kepada Allah Bapa. Jadi kita sebagai Kristen harus juga pikir selalunya ada semangat itu. Jadi kesimpulannya yang pertama, kesepakatan antara anggota seiman memberi kebahagiaan dalam pelayanan Injil sewaktu menerima tentangan. Jadi, walaupun kita melayani memang ada banyak masalah, tapi kerana adanya kesepakatan antara anggota seiman. Jadi, walaupun kita menerima tentangan ataupun menerima apa yang menyiksakan kita,
hati kita selalu bahagia. Karena you know that you are in a team. Kamu tahu bahwa walaupun sekarang kau menghadapi semua orang tentang kamu, tapi you know that you have a big team that supports you. Sebab itu, kamu tidak rasa macam mau putus asa lah. Sebab macam lah. Kenapa yang si Paulus dia boleh kata demikian? Karena dia dalam penjara. Seorang dipenjarakan kesorangan. Tapi semangat yang selalunya diberi sokongan dan prihatin oleh jemaat. Tidak kira lah di Filipi, di Galatia lah, di mana-mana gereja. Selalu tulis surat dengan dia, berhubung dengan dia. Dan itu menjadi satu kebahagiaan kepadanya. Sebab dia tahu mereka berkesepakatan. Walaupun dia dipisah dan walaupun dia mengalami kesiksaan, tapi dia masih adanya kebahagiaan karena dia tahu I have a team that supports me. Yang selalunya memberi galakan, selalunya memberi penghiburan, selalunya bersatu dalam roh, dan selalunya lemah lembut dan juga belas kasihan. Maka that's the reason why dia boleh dapat bertahan walaupun dia dipukul, dia diberi siksaan. Dan kedua, kesepakatan antara anggota seiman tidak tercapai tanpa sifat kesabaran, kerendahan hati, ketaatan, dan pengorbanan. Oke, jadi itu sangat penting. If you want to be a team dan untuk mempunyai satu kesepakatan, tidak kurangnya daripada kesabaran, kerendahan hati, taat, dan juga pengorbanan. Dan ketiga, kesepakatan antara anggota seiman berakar daripada pemikiran yang benar, seperti Kristus yang telah mendirikan teladan yang baik. Oke, itu sangat penting. Karena kita harusnya berakal juga. Apa yang kita lakukan untuk bersepakat semua karena kita berakal daripada pemikiran yang benar, yaitu Kristus yang mendirikan teladan yang baik. Yang terakhir, kesepakatan antara anggota seiman dalam Kristus untuk kemuliaan Allah. Segalanya kita lakukan karena kita mau muliakan nama Tuhan. Jadi itulah daripada kita, dan saya harap daripada Minggu Kudus ini kita dapat renung lagi apa yang Yesus lakukan dan macam mana dia berkaitkan dengan kehidupan kita sebagai Kristen. Sebab kita sudah tahu Yesus sudah sekarang dia sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Jadi what should we do as a Christian? Jadi marilah kita merayakan dan juga merenungi sepanjang Minggu Kudus ini supaya kita bukan saja menjadi Kristen yang menerima saja, tetapi juga menjadi Kristen yang memberi. Jadi marilah kita berdoa. Tuhan Bapa yang ada di surga, kami sangat bersyukur kerana Engkau telah mengurniakan anakmu yang tunggal itu untuk menjadi manusia dan untuk mati untuk kami. Dan kami sangat bersyukur kerana penyelamatan itu bukan sahaja memberi kehidupan yang baru kepada kami, tetapi juga memberi kami satu kehidupan yang baru, yang selaras dengan apa yang telah anakmu telah mendirikan teladan yang baik itu. Jadi kami memohon supaya Engkau akan teruskan dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, supaya kami akan selalunya memiliki semangat dan sikap dan pemikiran yang sama seperti Kristus, yang sentiasa adanya kesabaran, ketaatan, kerendahan diri, dan juga sikap yang sentiasa mengorban. Jadi kami serahkan diri kami semua dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.